Dari mana Bu? Dari Tegal Delima, Mister. Tegal Delima ya. Oke, kendalanya apa? Kendalanya apa? Kendalanya gula sama dingin. Gelindingan. Sudah berapa lama yang terasa? Rasa dingin ada 1 tahun. 1 tahun ya. Terus berangkat jam berapa ini tadi? Jadi berangkatnya Setengah 5. Soalnya di sini kan antri biar dapat nomor antrian yang pertama. Soalnya jauh. Soalnya Mister terkenal di sana itu. Iya. Judul. Amin. Karena banyak yang sembuh. Iya. Dulu ramai sampai ya sekarang juga alhamdulillah banyak yang aktivitas kembali. Ya, dulu itu wah jam 2 itu berangkat dari rumah ya. Dari rumah jam 2 malam berangkat supaya antriannya lebih cepat. Kalau sekarang bisa agak santai. Cuman kalau hari Senin memang Katanya mau ngapain di sana? iya nanti lain-lain hari di beberapa titik. Ya di mana saja nanti. Di mana saja yang penting Dekatnya sana. Dekatnya dari sana. iya daerah sana juga ada nanti. Daerah sana Jawa Tengah, terus di daerah barat dan daerah Banyuwangi juga beberapa titik. Tapi hanya untuk tempat singgahan. Jadi kalau ada yang kayak seperti ini nanti kan nggak terlalu jauh dari tempat tinggal gitu. Jadi bisa daftar nanti diagendakan ya, diagendakan di hari enak. Jingkring ya. Tapi mata nggak buram kan? Mata nggak buram. Matanya memang dari dulu nih. Min berapa? Rupanya Itu kacamata Min. Coba lihat. kalau nggak pakai kacamata. Oh kacamata Min, kacamata baca ini ya. Besar ini. Sementara dua ini lebih. Dulu operasi dua-duanya Apa? Operasi apa? operasi Katarak. Oh di bagian pinggir-pinggir. Oh iya, besar itu, cepat besar loh itu. Udah dioperasi. Wah segini ada? Masih kecil. Jadi masih dirawat sama dulu mata fisik. Iya dulu. Buat dokumentasi biar tahu bunga-bunga kayak apa. Nanti kalau nonton ketawa-ketawa. Sekarang nangis. Kenapa? Sakit? Pegang Pak tangannya Pak. Tahan. Lepas. Lemas. Sebentar dikit. Tuh, ya, lihat perutnya ya. Perutnya bisa Pak, dibukain Pak. Perutnya ya. Perut itu. Lepas ya. Tuh. Oh. Nggak sering mual nggak? Nggak. Mau asam lambung. Hah? Eceran sini aja lah. Iya, di YouTube. Kita di YouTube. Tahan. Lagi. Ini enggak ini. Bolong gitu loh. Enggak. Rasanya bolong. Rasanya kayak bolong ya. Misalnya yang orang tua tuh siang sehat kali malam suka sakit, nggak bisa tidur. Sakit apa sama-sama? Sakit apa?
Kalau malam suka nggak bisa tidur kenapa? Terus gimana rasanya? Lemas? Ini baru sini Bapak, belum ke kepala, sini kepala. Ini harus lemas. Itu dikit tapi di sini jalan, ya. Itu karena karena kebas dengan selama ini, jadi angin itu tidak terasa. Ada kipas tadi. Tidak ada, karena sudah angin. Itu tandanya sudah jalan. Karena selama ini nggak terasa dengan itu, jadi angin itu nggak terasa, jadi kebas. Ya, itu kalau sekarang kan karena sudah lancar, jadi jalan terasa. Malah enak rasanya, anyes. Cilik. Mana enak coba? Terasa? Terus? Cuma kepala saya dulu. Ini dikit ya, dikit. Tahan sih. Aduh. Si kalau udah kita nggak ada golong. Nggak sakit ya tadi ya. Katanya. Malam ya, lepas ini, sambil tak baca, tenang. Realme C1, kenapa itu bang? Ibu-ibu tuh sana berobat aja ibunya tuh. Marti Zair, salam juga dari Malaysia. Oh Malaysia sih. Ini C21 geringging. Nah kayak itu kayak katanya sarna. Jadi kaki kayak tertusuk-tusuk. Ini enggak kaki kok, tapi tangan juga. Pegang. Nah tahan. Mantap. Satu. Taruh lagi ya. Tahan ya. Campur guys, campuran medis ini. Ada setan deleknya juga ya kak itu. Iya, ada setan deleknya ini. Jadi ya campur. Sering ngerasain angan ya mbak? Non atas nggak mungkin pikiran nggak enak, perasaan nggak enak, yang
sering perasaan ya tidak enak, terus psikis ya, jadi sering sedih, terus kadang-kadang juga ngamuk, tidak ada siapa, nggak ada guru sih ya, moro-moro kacau lah pokoknya dan lain sebagainya seperti itu ya. Medis angin campuran dari angin, tapi yang bisa ke mental ya, yang serang mental. Karena saya itu terserang jualan ayam, kebetulan saya lancar jualan ayamnya, saya sudah berapa lama itu? Sekitaran 2 bulanan yang mulai pikirannya gitu, 1 bulan setelah. 1 bulan setengah ya. Tapi saya nggak berani ngomong, karena soalnya kalau ngomong itu nggak ada buktinya kan. Jangan. Yang penting itu sembuh. Karena gini, KSP itu tidak perlu diketahui siapa ya. Nah, tapi kalau penyakit yang ditujukan dialamatkan ke sini, terus keluar daripadanya atau tidak jadi keinginan dari itu untuk menyakiti dan lain sebagainya atau merusak, itu nanti kembali kepada dirinya. Jadi nggak usah dikembalikan, nggak usah dilawan, itu kembali sendiri. Asalkan sembuh. Karena gini, hal seperti itu kan tugasnya seperti ini. Karena setan itu dengan manusia berbeda jauh ya. Kalau setan itu sekali niatan itu lurus, nggak melok-melok, sekali lurus gitu, asalkan sampai tujuannya itu jadi. Tapi lurusnya kayak jelek, bukan ke baik. Nah, kalau manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek kan gitu, bisa berpindah-pindah. Tapi kalau kayak gitu itu enggak bisa. Nah, jadi bisanya gagal, digagalkan. Tujuannya apa kita gagalkan, itu nanti kembali sendiri. Berbalik, malah lebih parah daripada sebelumnya. Sebelumnya biasa saja, akhirnya jadi nggak biasa gitu. Nah, seperti itu. Jadi sifat setan itu hanya mengiming-imingi atau sementara saja. Jadi hanya meng-up sementara, habis itu dihabiskan sehabis-habisnya. Jadi jangan pernah bersekutu dengan setan dengan dasar-dasar untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jangan pernah terus. Biarkan sedikit-sedikit, tapi nanti pelan-pelan itu naik. Daripada mengupdate, nanti itu sasarannya bukan orang yang, kalaupun sudah kena umpamanya sasarannya, itu nanti yang pemiliknya yang keserang juga gitu. Jadi bukan berarti aman, tidak. Jadi seperti itu ya. Ini bukan hal yang aneh kalau di sini ya, karena hal yang dimanapun itu ada. Karena setan itu bisa menyusup dalam pikiran manusia atau niatan-niatan ke irian, kesirikan, kedengkian, fitnah, hasud, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat. Jadi sehingga akhirnya ada rasa tidak puas karena iri nggak bisa, akhirnya sirik. Sirik nggak mempan, akhirnya dengki pegel. Pegel nggak mempan, akhirnya fitnah. Fitnah nggak mempan, akhirnya hasud. Nah, tapi gimana? Hasudlah umatku yang beriman jika bisa karena hasud mereka milik mutan, tapi nggak iso nyentuh. Nah, seperti itu. Jadi yang ada kita sebenarnya kalau dilihat sehat, terus kendalanya yang ini ya sebenarnya biasa saja, terus anggap aliran darah lancar atau cara mandi yang salah. Tapi kalau yang tadi itu di bagian kepala itu menyerang ke psikis karena hibahnya jadi pikiran. Iya, saya sering marah-marah. Tanpa dasar marahnya dan itu tidak ada ini. Nggak salah. Ya, seperti itu. Itu karena menghinggapi di otak. Kalau menghinggapi di kaki, nanti kakinya nggak bisa gerak. Kalau menghinggapi di tubuhnya ada banyak masalah. Kalau tidak ada kepala. Jadi yang ada itu diganggu psikisnya supaya nanti kegiatannya tidak fokus, stres ya. Tidak fokus. Sudah terasa kan? Sudah terasa ya. Ya sebelumnya lagi ya. Jadi belum tentu pasien semuanya kena non medis, tapi terkadang-kadang namanya setan itu bisa nyelip di mana saja karena tempatnya di pembuluh darah, mengikuti aliran darah. Jadi bisa menyelip dimanapun tempatnya. Jadi kalau kita nggak peka-peka sekali ya nggak ngerti.
aman. Ya kayak tadi tuh, kayak tadi sakit. Ini enggak. Itu hidungnya saya langsung keluar air tadi. Iya, itu kadang-kadang ada muntah darah. Itu penyakitnya keluar lewat kayak gitu. Kalau nggak gitu nanti lewat kayak kencing teman. Nah, seperti itu kalau lain-lainnya aman. Mulai kali ini kencing di mana? Apa warnanya? Kayak minumnya juga ya, kayak terus apa katanya? Atur barang apa? Gimana? Atur. Kalau yang biasa Itu masalah. ya, Kalau secara medis arahnya ke ginjal. Kalau secara medis ya ke faktornya. Jenengan itu nggak hilang, tapi ditabung. Jadi apa yang kemarin itu banyak gangguan itu nanti dikembalikan lebih banyak lagi gitu. Cuman kuat sabar nggak gitu ya. Kalau kita sudah tahu seperti ini kendalanya dan masalah, kita lepaskan itu nanti kembali. Nanti dilihat aja itu nggak kurang apa, nggak lebih dari seminggu itu mulai kelihatan. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Itu jadi kalau yang kemarin kelihatan biasa-biasa, ini drop nanti. Nah, gitu. Karena apa? Karena apa yang ditanam itu berbalik kepada dirinya. iya, seperti kepada setannya. Cuman setan itu nanti membalikan kepada siapa yang nyuruh, terutama keturunan Adam. Karena sebenarnya bukan sakti ya, dukun itu enggak sakti. Kita kasih tahu, jenengan semua itu bisa jadi dukun. Dukun nyakitin orang itu gampang. Karena apa? Di sekitar jenengan ini nggak terlihat banyak setan. Ketika kita niatan jelek, itu sama kayak kutu. Kemudian kita berniatan jelek, maka diambil sama setan niatan itu. Nah, terus dilakukan. Setan itu pinter ngambil kesempatan. Jadi didengarkan, dilihat, gini, ya bisa tanggung. Nanti dosanya ditanggung dan jenengan. Nanti dosanya jenengan. Tapi beda sama orang yang disakit ini tadi. Dan setan itu juga sudah jelas tidak akan masuk surga. Yang ada itu masuk neraka jahanam. Makanya ngajak keturunan Adam supaya ngikutin cara-caranya dan masuk ke neraka jahanam. Tapi manusia itu luar biasa. Nah, ketika kita sudah merasa merasa tahu ini salah, tidak melakukannya lagi, dan kemudian menebarkan kebaikan, terutama ya kembalikan lagi keyakinan kita kepada Sang Pencipta, terutama kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak percaya pada diri kita sendiri, maka setiap langkah kita itu selalu salah. Tapi kalau kita percaya sama diri kita sendiri, lakukan yang terbaik, walaupun salah, tetap lakukan yang baik. Nah, seperti itu, kelihatan salah. Karena apa? Setan itu menyalahkan cara yang baik. Setan itu nggak suka dengan yang baik-baik. Setan itu nggak suka dengan yang orang baik itu jadi enak. Nah, jadi seperti itu. Makanya nggak heran. Yang penting tetap jaga diri, ya, terutama pola pikir kita ya. Nah, seperti itu. Tanamkan rasa pasrahkan semuanya. Nah, terus tanamkan rasa syukur, lepaskan semuanya, syukurin semuanya. Nah, terus tanamkan rasa ikhlas, habis itu rasa sabar itu angel. Jadi jangan tersabar, ke pasrah dulu, habis pasrah syukur. Kalau sudah disyukur nanti ikhlas. Jenengan kemarin pasrah kan, nah habis itu jenengan syukuri kan, syukur kan. Nah, sekarang jenengan harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, jenengan sabar, itu akan kembali kepada yang jelek. Jadi semuanya akan kembali ke jenengan lagi, rezekinya dari yang
diambil tadi itu akan dikembalikan berkali lipat. Jadi nggak usah khawatir dan jangan pernah mengucap apapun membicarakan hal yang ini itu. Terus yang penting rahasia atau untuk kepentingan. Kalau kita tadi nggak ngomong, saya nggak boleh ngomong. Iya, di sini nggak usah ngomong. Masih ngapusin aku. Nah, saya sering dihapusin gitu. Karena apa? Pasien itu kadang-kadang nggak harus menceritakan semuanya. Ada yang selalu menceritakan, ada yang tidak. Tapi lebih pastinya untuk meyakinkan jangan cerita sudah. Yang penting pokoknya kendalanya apa gitu. Nanti biar dilihat. Oh ternyata ada tambahan-tambahan ini. Nanti koreksi lagi, koreksi. Jangan selalu diambil mentah. Yang penting solusi. Ketika ada permasalahan itu solusinya apa kan gitu. Nah yang dicari kan solusi. Datang ke sini pengen apa? Ya, sembuh dan tentunya kan solusi bagaimana untuk selanjutnya. Nggak usah khawatir. Makanya saya tadi hari ini libur, pokoknya saya libur dan sembuh. Ya, iya. Siapa yang ngasih tahu? Tetangga ya? Atau pelanggan? Tetangga desa. Tetangga desa. Sembuh. 1 tahun yang lalu. Iya, rame-ramenya 1 tahun lalu. Dia sakit parah, datang ke sini sembuh. Dan saya ngantar ayam di sana, dikasih tahu. Makanya saya kira-kira sebenarnya masih tahu ya. Iya, 1 tahun dulu kalau yang daerah selatan semua. Aman, betul. Jadi tadi kejang-kejang itu kata siapa itu? Kata J21 ada setan beleknya juga ya Kak. Iya, ada asam lambungnya juga itu. Iya benar, Iya. Pinter. Iya. Kok pinter J21 itu. Banyak orang sakti ini Mbak. Kok tahu ya? Kok tahu ini sakti-sakti di Orang sini. mana Indonesia? Malaysia. Malaysia kok tahu ya? Tahu, kelihatan tadi. Ya ada asam lambungnya ya, terus ada setan beleknya ya. Terus setan mencari organ-organ tubuh yang dimana bagian lemah itulah dia akan disarang. Betul tak Bang? Betul. Pinter. Jadi yang tempat lemah itu disarang. Jadi itu menghancurkan mental dulu, jelas, untuk menurunkan imun. Karena setan itu sifatnya tipis, kita kasar. Jadi untuk masuk ke dalam tempat-tempat kita harus melemahkan kita dari mental kita. Pertama telinga dulu, ada yang mata dulu, habis itu masuk ke otak, habis otak baru masuk ke tubuh. Sekarang matanya saya kok nggak ada ya? Langsung clear. Iya. Iya. Terang ya? Iya, kan cabut, ces. Itu karena bukan masalah itu ya, karena itu tadi mental terganggu, jadi nempel di area mata. Kalau mata itu apa yang dilihat nggak beres, ngamuk. Lihat suami ngamuk, lihat sembahan ngamuk, itu nggak jelas gitu. Kalau di telinga kesentap sedikit, dengeran apa itu ngamuk. Kalau ini lebih dominan ke mata. Jadi apa yang dilihat masuk langsung ke pikiran. Nah seperti itu. Ya banyak semua, ada yang medis, ada yang bukan. Mas Tuyuk. C21 pinter ya tuh guys, keren gitu. Oh ngampuk dari Malaysia ngerokong ke sini. Iya, memang seperti itu. Jadi hati-hati, di sini banyak yang ampuh-ampuh. Jadi kita ini nggak boleh ngawur. Dari cara dari nganu itu kelihatan. Tapi kalau saya itu nggak berani humonis kalau nggak benar-benar saya sentuh. Karena ketika saya sentuh baru saya merasakan. Tapi kalau cuma dilihat itu kita bisa betul, bisa tidak. Tapi kalau masalah fisik, ada kendala aliran darah, asam dan lain sebagainya bisa dilihat dengan penglihatan. Tapi kalau dengan adanya hal yang lain di tubuh ini, di mana titiknya itu kita harus dengan sentuhan. Ya, seperti itu. Bahkan tendeng, tendeng tangannya.
Ada itu yang nyetir itu baru sini ke sana tangannya lepas. Ada yang nyetir sini sana langsung geblak. Nah, itu macam-macam. Geblak, geblak. Kenapa? Keren. Iya. Oke, itu. Miring ke sana. Miring ke sana. Sip. Oke. Ceret. Tangan. Ceret. Ya. Miring sini. Ceret. Murah. Hah? Murah. Nambah, kemerahan. Ini tinggal tulang yang murah. Just, it's good. Sing. C21 alhamdulillah udah nampak seger. Oh ampun, udah nampak seger, itu bisa diteropong dari iya pasti. Ini matanya saya udah terang sekarang. Tadi gimana? Tadi nggak pakai kacamata, aduh. Berat, Gimana rasanya ya? Nggak bisa ngomong. Iya nggak bisa ngomong. Tapi mata nggak buram kan? Mata nggak buram. Min berapa? Rupanya ya. Itu kacamata Min. Iya. Coba lihat. Kalau nggak pakai kacamata. Nanti. Tadi waktu Mister lihat di luar tadi kan dilepas. Ya. Buram berat. Diminum. Nanti di rumah dibuat. Kalau dikit. Nanti bapaknya boleh bilang. Kalau ada galon, jatuhkan di galonnya aja. Bisa menyetar. Nanti di luar kasih tahu sedikit. Seperti itu. Nanti minggu depan sini aja ya. Tinggal sekali aja. Nggak apa-apa ya? Ya. Sorry nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Jualan dulu. Iya nggak apa-apa. Sorry nggak apa-apa. Kan Jam 4. Nggak apa-apa ibu. Nggak pulang itu. Iya nggak apa-apa. ya ini kan Nanti. kamarnya belum pernah kesini, jadi kalau nggak pagi kan nggak enak. Iya biasanya antri. Iya. Iya sudah. Gimana nanti dirautin enteng lagi, tapi kenakan sini ya, ya sini. Kenakan di mulut sini terus telinga, leher sedikit ya. Dan terus ini juga, ini pusat basnya. Itu sama telapaknya juga sama. Ya nanti tinggal separuh diisi ulang, tinggal separuh diisi ulang. Ya sudah selesai di depan. Ya. Itu hari Senin ya Mister? Iya hari Senin bisa, hari Minggu bisa, terserah habis. Pokoknya jangan lebih dari jam 3 ya. Iya. Jam 4 ya nggak apa-apa jam 3, tapi tutup jam 4. Bedanya enggak sih, sampai 3 kali isi, selepasnya bisa. Enggak sih. Mau kencing? Ayo.